Sekarang kita mulai ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya di siang hari ini. Insya Allah selama 2 jam ke depan kita akan belajar bareng ya tentang digital marketing. Sebelumnya kita kenalan dulu ya. Silakan Mbak Ana bisa kenalan namanya, kemudian lokasinya, terus bisnisnya apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ana dari Cengkareng, Rawabuaya, Jakarta Barat. Bisnisnya lagi mau mulai jalan untuk ekspedisi sama skincare. Skincare ya. Oke, makasih Mbak Ana. Silakan dengan Mbak Nuning, bisa kenalan dulu. Ya, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuning Hasanah. Untuk saat ini saya ibu rumah tangga. Oke, untuk lokasinya di mana? Oh iya, lokasinya saya di Depok. Di Depok ya. Oke, makasih perkenalannya. Baik, jadi teman-teman untuk saat ini kita akan belajar dari awal ya tentang digital marketing gitu. Nah, teman-teman udah belakangan ini ya, udah beberapa tahun belakangan ini untuk bisnis itu kita banyak banget menggunakan internet gitu. Jadi teknologi internet ini betul-betul memudahkan dan mempercepat kita gitu. Jadi dibandingkan dengan metode konvensional. Makanya untuk berbisnis sangat diperlukan sekali keahlian ataupun skill tentang pemasaran digital. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu. Nama saya Luki Widianti. Untuk pendidikan saya lulusan dari Universitas Esa Unggul, Jakarta, jurusan Fakultas Ekonomi, jurusan Marketing Manajemen. Kemudian saya juga lulusan dari D3 IPB. Untuk aktivitas trainer, saya di Micromentor Sigap UMKM. Ini adalah salah satu platform membantu UMKM dalam hal keamanan cyber. Kemudian saya juga di layanan UMKM naik kelas. Ini juga wadah untuk UMKM. Dan juga saya fasilitator di Gapura Digital dan Women Will. Ini adalah kelas belajar digital dari Google Indonesia. Dan dari tahun 2018 sampai sekarang saya sebagai trainer digital marketing. Nah, untuk awal-awal nih ya, teman-teman ketika kita mau mulai bisnis gitu, ada satu hal yang sebaiknya kita lakukan, yaitu riset pasar. Riset pasar ini gunanya supaya kita bisa tahu gitu, supaya kita bisa memprediksi kira-kira produk atau jasa yang akan kita lakukan ini sesuai nggak dengan kebutuhan masyarakat gitu. Produk atau jasa yang mau kita launching ini kira-kira dibutuhkan nggak sih sama masyarakat gitu. Terus ke depannya prospeknya bagus apa enggak gitu. Nah, riset pasar ini sebaiknya dilakukan sebelum memulai bisnis. Jadi kayak Mbak Ana sama Mbak Nuning ini baru mau mulai bisnis kan ya. Ini pas banget, jadi kita bisa sama-sama riset pasar. Tapi kalau udah mulai bisnis gimana gitu? Kalau udah mulai bisnis itu tetap diperlukan juga riset pasar untuk tahu bahwa metode kita ini udah pas nggak sih dengan kondisi saat ini gitu. Apa yang kita lakukan ini sudah ada perubahan nggak gitu? Ada yang perlu dirubah nggak gitu? Nah, untuk riset pasar ini metodenya banyak, macam-macam.
siang ini kita akan belajar menggunakan Google Trends. Google Trends ini adalah salah satu tools milik Google yang bisa kita pakai secara gratis dan paling gampang di antara metode yang lain. Sebentar ya. Nah, kita tinggal klik Google Trends di Google Search. Ini tinggal diklik. Muncul nggak ya? Belum berganti ya slide-nya ya? Belum. Sebentar. Slide-nya sudah berganti belum ya? Belum. Belum ya? Sebentar. Nah, Ya udah. sudah ya. Jadi saya coba dari awal. Jadi teman-teman di Google Search, teman-teman bisa ketik Google Trends. Di bagian kanan atas ini ada klik tanda segitiga. Ini adalah negara. Jadi kita bisa pilih kita mau melakukan riset di mana. Karena kita di Indonesia, kita pilih Indonesia. Tapi kalau teman-teman ada rencana untuk ekspor, itu bisa pilih juga negara tujuan ekspornya di sini. Terus kira-kira mau riset tentang apa nih gitu. Misalnya tentang skincare ya. Bisa klik di sini. Yang bagian kiri ini juga Indonesia, ini juga nama-nama negara. Bisa di seluruh dunia atau bisa di teman-teman negara tujuan tertentu gitu. Kita pilih Indonesia. Kemudian yang kedua ini adalah waktunya waktu data yang teman-teman mau ambil gitu. Jadi ini banyak, ada 1 jam terakhir, ada sehari terakhir, sampai 5 tahun terakhir itu juga ada. Cuma untuk yang secara umumnya di 12 bulan terakhir. Nah, selama 12 bulan terakhir ini, orang-orang yang mencari skincare melalui Google ini ada sebanyak ini datanya. Dan ini ada datanya yang turun naik ya teman-teman. Ini tuh bisa buat kita juga meramalkan atau memprediksi stok. Jadi misalnya kayak sekarang 14 sampai 20 November. Ini ternyata ada penurunan nih di November menuju Desember gitu. Kemudian ini yang paling banyak ini di mana nih? Di Maret dan April. Jadi buat teman-teman gitu ya, atau buat Mbak Ana khususnya yang mau bisnis skincare, ketika ini naik, maka ini bisa menambah stok gitu, atau melakukan iklan
atau promosi besar-besaran itu bisa, karena ini trennya lagi naik, orang lagi banyak yang cari gitu. Tapi kalau lagi turun, ini stoknya jangan banyak-banyak, karena kan penjualannya lagi menurun gitu. Juga buat iklan, kalau misalnya ini trennya lagi menurun, kalau iklan justru rugi, karena orang lagi sedikit yang mencari, terus kita ngiklan gitu. Itu sayang banget. Jadi sebaiknya kita bisa ngiklan ketika trennya naik, dan ini kita juga siapin stok. Apalagi kalau siapin stok dalam jumlah besar, kalau misalnya kita ke distributor itu kan kadang suka dapat diskon ya, kayak gitu. Kemudian untuk yang ke bawah, ini ada lokasi-lokasi nih. Jadi menurut data Google, orang-orang yang mencari skincare itu lokasinya di sini nih, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur gitu. Jadi kalau teman-teman mau ngiklan, apalagi kayak misalnya Facebook Ads gitu ya, itu kan ada target lokasi tuh. Itu bisa diarahin untuk lokasi iklannya orang-orang yang di Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur gitu. Atau ini provinsi, kalau mau di kota juga bisa. Di sini kliknya kota. Ini lebih ini lagi ya, lebih spesifik lagi, ini per kota. Gitu. Jadi ternyata yang mencari skincare banyakan ini Kalinyamatan, Sumber Suko gitu. Ini wilayah-wilayah Brebes segala macam. Gitu. Kemudian ini query terkait. Ini biasanya bisa dipakai buat teman-teman bikin artikel. Orang-orang itu yang nyari skincare itu dengan kata-kata kayak begini nih. Kata-katanya. Jadi bisa, kalau mau yang viral berarti sekitar ini. Itu mereknya ya? Enggak, ini jenis produknya. Oh, ini yang skincare ini ya. Merek ini kan skin type apa tuh? Gitu. Merek. Nah, coba kalau misalnya dibandingkan, kalau skincare ini kan produk umum. Kalau misalnya kita lebih spesifik gitu ya, misalnya apa nih, serum, gitu, serum wajah. Kira-kira banyak nggak yang cari serum? Ternyata yang cari serum itu cuma sedikit. Jadi Mbak Ana kalau misalnya mau iklan yang berbayar, itu dipakai keywordnya skincare. Soalnya kalau pakai keywordnya serum wajah, yang nyari sedikit. Gitu. Nah, teman-teman yang lain kira-kira ada bisnis yang mau di riset nggak nih? Kalau makanan? Makanan apa? Apa ya? Kayak snack-snack gitu dia. Coba ya. Atau snack atau kue kering ya kan kita mau dekati ini nih apa? Banyak yang pedagang musiman ya. Coba nih kue kering. Nah, ini kue kering sudah mulai meningkat nih. Ini bulan apa nih? Bulan November. Bulan November nih sudah mulai meningkat. Desember ternyata biasa aja, landai. Nah, di April ini meningkat tajam gitu. Jadi coba kita lihat tahun kemarin itu di April itu ada apa gitu. Lebaran. Ramadan atau Lebaran gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau bisnis kue kering, berarti ini dari sekarang udah mulai cari supplier. Terus bisa nego-nego harga kan di sini nih. Nah, kalau pas udah mentok di sini Lebaran, ya udah, kalaupun ada penawaran kue kering apa segala macam bisa ditahan. Soalnya nih jatuhnya dalam banget nih, dari nanjak langsung ke jatuh banget gitu. Jadi kalau di sini udah mulai masih ada stok, harus segera dihabiskan stoknya. Gimana caranya? Soalnya tambah lama tambah turun trennya gitu.
Terus kue kering itu ada di mana aja nih yang nyari gitu kan. Ada di ternyata Sulawesi nih, Sulawesi banyak. Kalau dari info teman-teman trainer yang lain, untuk wilayah Indonesia ini ya, apa sih namanya, timur ini, memang konsumennya tuh udah pada pinter gitu. Konsumennya udah pada pinter, jadi banyak belanja barang-barang Jakarta. Malah penjual-penjual yang di sana itu belum begitu ahli digital marketingnya, jadi mereka ketinggalan. Jadi kalau teman-teman yang di Jakarta udah kehabisan pasar gitu ya, mereka jualannya ke sini nih, Sulawesi, Kalimantan gitu. Saya juga pernah jual air minum kesehatan ya, itu yang beli orang Kalimantan. Padahal air itu sama ongkos kirimnya jauh berlipat ongkos kirimnya. Karena di Kalimantan nggak ada gitu, nggak ada yang jual. Jadi dia lihat-lihat Instagram, ngerasa tertarik, beli akhirnya. Padahal biaya kirimnya ini banget, mahal banget gitu. Nah ini topik-topiknya nih, resep kue kering lebaran gitu. Ini macam-macam kue kering, bahan pengawet apa segala macam di sini. Oke, oh baju bayi, coba ya baju bayi ya. Ini stabil, jadi nggak banyak apa ya, nggak banyak turun naik untuk stoknya atau modalnya. Di bulan November ini biasa, ini setahun ini begini-begini aja nih, stabil. Jadi kalau mau iklan ya iklannya pelan-pelan gitu, nggak terlalu ngegas. Kalaupun turun sedikit, nanti bisa naik lagi gitu. Terus baju bayi ini ternyata banyak Aceh ya, Aceh banyak yang mencari, Kalimantan. Nah ini karena di sana itu penjualnya belum terlalu ini ya, apa sih namanya, iklannya mungkin nggak begitu menarik atau bagaimana gitu. Jadi mereka itu pembelinya pinter-pinter, udah tahu cara beli barang online segala macam gitu kan. Tapi penjualnya kurang, makanya mereka cari barang-barang dari Jakarta. Dan Kalimantan ini uangnya cukup ini ya, maksudnya orang-orangnya tuh cukup royal gitu. Yang di Jakarta harganya itu udah termasuk mahal, mereka cuek-cuek aja beli gitu. Nih, untuk baju bayi. Kemudian kalau untuk artikel bisa photoshoot, mitos, kaos tanpa lengan, seperti itu. Coba kita lihat lagi souvenir. Souvenir ya. Kita coba dulu souvenir. Nggak mau, sebentar. Ini mau cenderamata, coba kita kalau pakai souvenir. Souvenir atau cenderamata tetap bagus ya. Tapi kalau tentang souvenir partai, coba souvenir partai ini sedikit, nggak ada ya, atau mungkin karena memang ini kan 12 bulan terakhir nih, jadi mungkin belum gitu. Coba kalau souvenir presiden ya. Atau kampanye ya. Kampanye ini udah mulai naik ya. Jadi bisa untuk kalau mengiklankan ini bisa nih
karena sudah banyak juga yang mencari untuk souvenir. Nah, untuk souvenir dan cenderamata ini ternyata banyaknya Papua ya. Papua, Sulawesi, Maluku Utara gitu. Bahkan ini daerah istimewa Jakarta juga ini banyak juga ternyata masuk di 5 besar pencarian gitu. Jadi kalau Mbak Nuning mau yang jauh itu bisa, mau sekitar Jakarta juga bisa karena ini Jakarta masuk di 5 besar nih. Nah, ini ternyata souvenir yang banyak dicari ini nih, souvenir yang dibuat pengrajin, umroh, kemudian kayak gini untuk souvenir. Oh. Nah, ini juga sudah masuk nih masa kampanye pemilu. Ini sudah masuk ya. Jadi kalau mau jualan tentang souvenir partai, souvenir pemilu, ini sudah mulai bisa nih Mbak Nuning. Oh ya. Gitu. Oke, kita lanjut ke materi yang lain ya. Nah, untuk di digital marketing, ini platform yang banyak sekali kita gunakan. Ini adalah teman-teman juga udah familiar ya sama logonya. Ini ada Shopee, ada Tokopedia, ada TikTok. Kemudian ini grupnya Facebook, ada Instagram, Facebook, WhatsApp, Google profil bisnis, dan YouTube juga. Yang pertama itu kita bahas tentang marketplace ya. Jadi marketplace itu apa sih? Marketplace itu adalah suatu website tempat orang-orang belanja dan tempat orang-orang mencari barang gitu. Jadi orang yang datang ke marketplace itu seminimal-minimalnya tuh udah ada niat gitu, udah ada niat mencari barang. Nah, untuk marketplace ini kelebihannya kemudahan belanja di mana saja dan kapan saja. Jadi kita bisa belanja dari rumah atau kita lagi di jalan tiba-tiba dapat ide mendadak gitu untuk belanja itu bisa. Kapan aja bisa karena 24 jam ya. Jadi mau tengah malam pun bisa belanja gitu. Kemudian user experience ini pengalaman konsumen. Pengalaman konsumen menarik dan praktis. Jadi orang-orang yang belanja di marketplace tuh pengalamannya tuh pada seneng gitu. Apalagi di kemarin ya kita pandemi yang susah untuk keluar, dengan adanya marketplace itu banyak banget ngebantu gitu. Kita bisa belanja dari barang-barang rumah tangga sampai sayur dan makanan itu kita bisa belanja dari marketplace. Kemudian tersedianya promo yang beragam gitu. Jadi kayak sekarang nih 11-11 lagi promo gede kan ya. Terus bulan depan 12-12 itu juga lagi promo besar gitu. Di marketplace itu kalau Sabtu Minggu juga promo banyak gitu. Jadi promonya kemudian ada gratis ongkir segala macam, poin itu di marketplace banyak gitu. Kemudian ada kemudahan dalam pembayaran. Jadi di marketplace ini semua bank itu bisa digunakan untuk pembayaran. Mau kita rekening banknya apa itu juga bisa. Dan yang paling baru sekarang itu lagi ngetrennya pay later ya. Jadi kita bisa belanja dulu, bayarnya kemudian. Nah, ini sebetulnya kemudahan tapi ada sisi negatifnya juga, terutama di BI checking. Jadi kalau teman-teman ada mau berhubungan dengan bank ya, yang terutama untuk misalnya kredit properti atau kredit kendaraan, itu kan ada BI checking. Jadi kalau ada pay later itu bisa pending prosesnya gitu, karena melihatnya wah ini ada pay letter nih, bisa dilunasin atau enggak gitu. Jadi biarpun kayaknya gampang, kayaknya membantu, cuma teman-teman juga harus waspada juga tentang pay letter, karena ini berakibatnya bisa blacklist BI checking. Gitu. Kemudian di marketplace itu produk lebih bervariasi dan lengkap. Jadi mau produk apapun dari yang semurah apapun sampai semahal apapun itu ada gitu.
Nah, untuk strateginya gimana sih kita jualan di marketplace? Yang pertama, kita bisa buka toko di lebih dari satu marketplace. Jadi teman-teman bisa buka di Tokopedia, bisa sekaligus bisa buka di Shopee, di JDID, itu bisa gitu. Jadi bisa banyak toko di marketplace. Kemudian kenali kebutuhan target audiens dengan baik. Misalnya produknya itu skincare. Nah, skincare ini targetnya perempuan gitu ya. Perempuan muda, umur berapa sampai berapa, kira-kira dia butuhnya apa sih gitu. Misalnya butuhnya serum, butuhnya mungkin buat pencerah wajah gitu. Nanti setelah kita udah tahu nih kebutuhan target kita, baru kita sediain konten-konten yang sesuai dengan targetnya supaya si calon konsumen kita tuh tertarik gitu. Dan kita juga harus pastiin produk yang kita punya itu kualitasnya bagus. Kenapa harus kualitas bagus? Karena di marketplace itu ada review. Jadi kalau kita produknya jelek, kita kirim barang bungkusnya penyok atau basah atau apa, konsumen itu dengan gampang ngejatuhin rating kita gitu. Dan itu kan berakibatnya calon konsumen yang lain jadi nggak mau beli karena aduh ini kok produknya kurang bagus ya gitu. Kemudian tambahkan foto dan video. Nah, foto dan video ini semenarik mungkin gitu, sejelas mungkin, apalagi kalau foto-foto produk-produk itu yang butuh kayak misalnya sertifikat halal. Jadi kalau di produk itu ada logo sertifikat halal, itu ditunjukin gitu, atau Badan POM itu sebaiknya ditunjukin karena itu penting banget. Dan deskripsi produk yang menarik. Jadi bikin copywriting produknya yang menarik, yang bikin orang tuh pengen beli gitu. Kemudian perbanyak produk saat penjualan meningkat. Jadi dari kita riset produk kan kita bisa lihat tuh ada tren-tren penjualannya meningkat. Nah itu kalau kita mau nambah produk, mau nambah item itu bisa pas saat penjualan meningkat. Bangun traffic menuju toko Anda. Jadi maksudnya begini, kalau misalnya teman-teman udah jualan di marketplace, sebaiknya jangan selamanya di marketplace gitu, tapi bangun juga toko sendiri, bangun juga website gitu. Nah, jadi kalau misalnya udah pembeli itu terima barang gitu, saya selalu tanya, oke Kak, sudah terima ya barangnya ya, makasih ya udah belanja ya gitu. Nah, pas bilang makasih itu juga di bawahnya itu dikasih nomor handphone dan juga alamat website. Jadi supaya besok-besok konsumen ini membeli langsung ke website kita. Karena kalau di website kita kan kita nggak kena biaya pelayanan, kita nggak ngasih komisi gitu. Kalau di marketplace kan kita ngasih komisi ke marketplace kan, gitu. Kemudian buat konsep menarik dan menjual untuk konten. Nah, konten ini penting banget. Kadang kalau di marketplace itu kan kita produknya suka banyak yang sama ya, apalagi kalau kita tuh sebagai reseller. Jadi kalau udah produknya sama, harganya sama gitu, kontennya sama. Jadi bosen banget gitu. Apa sih bedanya kita sama penjual yang lain? Tapi kalau kita kontennya menarik, walaupun produknya sama, harganya sama, orang-orang akan beli ke kita karena kontennya yang bagus gitu. Kemudian manfaatkan iklan berbayar. Nah, iklan ini sesuai juga tuh, masih nyambung sama yang tadi riset market gitu. Jadi iklan berbayar ini pada saat trennya sedang tinggi. Karena orang-orang tuh lagi emang banyak yang mencari produk itu, banyak yang belanja produk itu. Jual produk dengan harga promo. Kalau marketplace ini sering ada promo ya, jadi marketplace itu suka ngasih tawaran kepada seller. Ini misalnya bulan besok Desember, ada promo 12.12, ada promo Natal, promo tahun baru. Kita bisa manfaatin harga promo itu. Kemudian yang terakhir ini, pastikan layanan konsumen tetap baik. Ini sama saja karena di marketplace itu ada rating gitu. Jadi kalau kita melayani konsumen dengan baik, otomatis konsumen akan ngasih rating bagus ke toko kita. Tuh. Sampai sini kira-kira teman-teman ada yang bingung nggak atau ada yang mau ditanyain?
Kita lanjut ya. Ya, lanjut. Nah, untuk setelah dari marketplace kita ke Google nih. Google itu kan adalah mesin pencari nomor 1 ya. Jadi semua apa-apa tuh orang nanyanya di Google, orang carinya di Google. Nah, Google ini juga ada 2, ada yang gratis, organik, ada yang iklan berbayar. Yang pertama itu Google Profil Bisnis. Apa sih Google Profil Bisnis gitu? Google Profil Bisnis ini sebuah tools yang disediakan oleh Google untuk membantu bisnis kita tampil di halaman hasil pencarian dan di Gmap. Jadi biar profil kita itu muncul di Google Search dan Google Business dan Google Map gitu. Caranya gimana? Caranya ini gampang banget teman-teman. Coba kita bikin lagi ya. Google Profil Bisnis ini sangat ngebantu kalau teman-teman yang bisnisnya offline gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman jual skincare, tapi jualannya di rumah gitu. Jadi orang bisa datang ke rumah, bisa beli, itu sangat ngebantu banget. Caranya bisa diketik Google Profil Bisnis. Ini diklik. Jadi buat teman-teman yang misalnya bisnis kafe, bisnis laundry, atau kurir gitu ya, itu kan bisnis-bisnis yang ada secara offline. Itu perlu banget untuk menggunakan Google Profil Bisnis. Ini bisa diklik kelola sekarang. Nah, karena saya udah pernah bikin, jadi udah ada banyak. Teman-teman bisa ketik yang ini, tambahkan bisnis. Jadi masukkan nama bisnisnya atau brand bisnis teman-teman gitu. Misalnya Lucky. Misalnya Lucky Snack Halal. Nah, ini ada kategori bisnisnya. Kita bisa pilih di sini toko makanan ya. Jadi teman-teman bisa pilih kategori bisnis sesuai dengan bisnis teman-teman. Kalau nggak ada, bisa pilih yang mendekati. Kemudian bisa klik berikutnya. Nah, ini ada pertanyaan, apakah Anda ingin menambahkan lokasi yang dapat dikunjungi pelanggan? Gitu. Kalau teman-teman mengizinkan orang datang ke tempat teman-teman, itu kita bisa klik ya. Tapi kalau teman-teman misalnya, aduh saya dropshipper gitu, saya nggak punya barang, teman-teman bisa klik tidak. Ini opsional, disesuaikan dengan bisnis teman-teman. Kemudian berikutnya, kita masukkan alamat bisnis, alamat kita ya. Bisa ditulis alamat lengkap, ini saya biar cepat aja. Kemudian klik berikutnya.
Nah, ini karena saya udah pernah bikin, jadi ada pilihannya sih, tapi ini saya pilihnya tidak satupun ya. Ini untuk lebih detailnya, alamatnya. Apa Anda menyediakan pengantaran gitu atau kunjungan ke rumah atau kantor, ini juga sama, disesuaikan aja dengan bisnisnya teman-teman, kemudian klik berikutnya. Nah, tambahkan area layanan. Ini teman-teman bisa pilih areanya di mana yang sesuai dengan teman-teman. Misal Jakarta, bisa klik berikutnya. Kemudian nomor telepon. Ini ada untuk verifikasi ya, bisa telepon atau SMS. Kita klik berikutnya. Ini ada jam kerja, jam kita. Silakan teman-teman bisa pilih mau yang ditutup semua, tutupnya kapan, misalnya Sabtu Minggu tutup atau buka semua itu bisa. Ini lebih ke jamnya ya, kita lewatin aja. Fitur pesan. Dan deskripsi toko kita itu apa. Ini nanti bisa ditambahkan foto. Kalau teman-teman mau ngiklan berbayar bisa diklik yang mulai sekarang. Karena ini cuma latihan, kita pilih lewati. Ini juga lewati, menawarkan nama domain untuk website. Nah, jadi akan diverifikasi dulu oleh Google. Sudah jadi. Jadi ini sudah ada di Gmap dan ini sudah ada di Google Search. Jadi segampang dan secepat itu. Kira-kira teman-teman nanti bisa bikinnya ya? Ya, bisa. Ya. Kalau nggak lupa. Kalau lupa nanti bisa nanya lagi. Oke. Nah, selanjutnya kita belajar website. Ini ada pertanyaan. Teman-teman kalau ada yang mau ditanya silahkan di kolom chat ya. Nah, selanjutnya itu website. Jadi apa sih manfaat website untuk bisnis kita? Yang pertama jelas membangun citra bisnis kita gitu ya. Jadi kadang orang suka nanya, mana gambarnya gitu. Kalau kita punya produknya 100 kan repot juga ya ngirim gambar 100. Tapi kalau ada website kita tinggal bilang, oh ini klik aja di website gitu. Kita punya 100 produk gitu. Kemudian membantu menjual produk Anda 24 jam 7 hari seminggu gitu. Jadi selama website itu kita perpanjang ininya apa sih namanya langganannya,
website itu akan terus ada di Google. Benar-benar 24 jam, selama 7 hari, selama setahun itu ada terus gitu. Kemudian Ini bayar ya? iya bayar. Kalau website ini ada yang bayar, ada yang gratis untuk nama domainnya. Tapi kalau yang gratis itu biasanya belakangnya ada nama perusahaannya gitu. Misalnya WordPress gitu. Kalau yang gratis bisa Ana WordPress gitu. Maksudnya kan mau bikin ana.com. Nah, kalau untuk yang .com-nya itu bayar gitu. Tapi kalau mau yang gratis yaitu ada nama belakangnya gitu. Kemudian membantu memberikan informasi tentang bisnis Anda. Jelas di website itu ada semua info tentang bisnis kita. Jadi tentang alamat gitu ya, nomor telepon, kemudian produk-produk kita, ada video mungkin gitu, ada foto-foto. Itu bisa ada semua di dalam website. Dan website itu juga bisa untuk mendapatkan customer baru. Gitu. Oke. Oh iya, ini ada recordnya. Ya, nanti akan diinfo ya untuk recordnya. Nah, untuk website ini juga panjang perjuangannya ya. Jadi kalau teman-teman merasa kesulitan membuat website itu bisa banyak jasa-jasa pembuatan website. Bisa ke jasa-jasa tersebut. Kemudian dari website itu ada namanya search engine optimization. Nah, ini apa sih gitu? Ini adalah website kita tampil di halaman Google gitu. Jadi kadang suka, oh websitenya ranking 1, websitenya ranking 2 kayak gitu. Website yang sudah ada di Google itu selain disukai oleh Google juga disukai oleh konsumen gitu. Nah, manfaatnya apa? Menaikkan ranking website kita di mesin pencari Google. Kemudian lebih banyak traffic, ini jelas gitu kan. Karena 24 jam, 7 hari seminggu. Jadi selama websitenya itu terus diperpanjang itu tetap ada gitu. Apalagi kalau untuk pemula kita belum ada budget iklan ya, belum ada budget iklan Google Ads, itu website itu ngebantu banget gitu. Apalagi website yang sudah terindeks di Google. Halaman sertifikat astagfirullah Gitu. Kemudian SEO ini juga bisa memurahkan harga iklan. Jadi kalau kita iklan di Google Ads itu kan ada biaya-biayanya ya. Nah, itu kalau website kita bagus gitu ya, website kita secara algoritma Google-nya itu website kita bagus, itu bisa membuat iklan kita lebih murah. Tapi karena Google sudah percaya, Google udah tahu, oh ini websitenya benar, oh ini websitenya sesuai gitu antara nama dengan kontennya itu sesuai. Jadi misalnya namanya toko cemilan, isinya tuh emang benar-benar produk-produk cemilan gitu. Jadi jangan namanya toko cemilan.com gitu. Tapi ternyata produknya ada cemilan, ada juga pakaian. Google akan, ini websitenya benar nggak sih gitu, kok campur-campur gitu. Kemudian meningkatkan kesadaran merek bisnis dan mendapatkan kepercayaan lebih dari pelanggan. Karena bikin website itu susah, jadi berarti ini orang serius nih untuk bisnis karena dia bikin website gitu. Tapi kalau orang-orang yang ini benar nggak sih produknya gitu, ini benar nggak sih pedagangnya gitu. Kita mau tahu tentang toko itu, tentang produk itu dari mana kalau bukan dari website. Kemudian membantu menemukan calon pelanggan. Jadi dari website itu juga di website yang muncul di Google ya, orang-orang kan jadi tahu nih, oh oke, ini websitenya bagus gitu, tertarik dan menghubungi kita. Nah, website yang sudah masuk di halaman Google ini contohnya kayak gini. Jadi misal kita ketik kata kuncinya di sini, nah muncul nih website-website yang sesuai dengan kata kunci gitu. Jadi kalau untuk produk retail itu memang banyakkan di marketplace ya yang menjuarai website. Makanya kalau kita baru-baru jualan
salah satu strateginya itu kita jualan di marketplace supaya ketika orang mencari hijab segi 4 gitu, muncul produk kita di marketplace. Nah, ini kemudian iklan berbayar ya. Jadi di Google juga ada iklan yang berbayar. Iklan yang berbayar itu macam-macam. Yang pertama adalah Google Search Ads. Itu iklan yang muncul di Google Search. Jadi begitu kita ketik sesuatu, itu ada yang muncul juga. Seperti ini. Jadi kita ngetik nih hijab segi 4. Maksudnya ini, tapi sebelah kanannya itu ada iklannya. Gitu. Ini website-website yang beriklan di Google. Biasanya kalau orang iklan itu, orang itu mau dia pemula, mau dia udah jago gitu ya, mastah banget gitu, tetap iklan pertamanya itu di Google Search. Karena yang paling banyak kunjungan itu di sini, Google Search. Kemudian ada Google Display Ads. Google Display Ads ini adalah website-website besar yang dipercaya oleh Google yang kerjasama dengan Google. Jadi kayak detik.com, kompas.com gitu. Pokoknya website-website besar dan mereka menyediakan tempat buat pasang iklan. Kalau untuk iklan di sini itu jauh lebih mahal dibanding yang Google Search tadi. Gitu. Ini lebih mahal dan lebih susah. Baik secara pembuatan iklannya, kemudian untuk utak-atik lah ya, untuk utak-atik iklannya itu lebih susah dibanding Google Search. Makanya untuk iklan di Display Ads ini butuh modal yang besar gitu. Selain butuh skill yang pintar, juga butuh modal yang besar. Karena ini menghabiskan uang banyak gitu. Jadi kalau di Google Search Ads itu bisa mungkin 100.000 sehari, kalau ini 1 juta sehari atau 10 juta sehari itu bisa. Karena jangkauannya sangat luas gitu. Kemudian Google Shopping Ads. Nah, Google Shopping Ads ini ada persyaratannya, yaitu websitenya itu harus website e-commerce atau website yang orang bisa belanja di website itu. Jadi contohnya kayak Tokopedia, Shopee itu website e-commerce. Tapi kita juga bisa bikin gitu. Jadi nggak mesti perusahaan besar. Kita juga bisa bikin, kita juga bisa pesan ke jasa pembuatan website, saya maunya website e-commerce gitu. Jadi orang lihat website kita, bisa langsung pilih produknya, bisa langsung belanja, bisa langsung kirim bukti pembayarannya. Kita tinggal terima, oh ini ada orderan, langsung kirim, kayak gitu. Nah, untuk website yang seperti itu bisa beriklan di Google Shopping Ads. Kemudian ada YouTube Ads. Jadi kalau teman-teman nonton YouTube, itu kan berapa menit sekali ada iklan, berapa menit sekali ada iklan gitu. Nah, kita juga bisa tuh ngiklanin di YouTube. Kita bisa bikin iklan berupa video, dan kita bisa taruh iklan kita itu di konten-konten yang sesuai sama produk kita. Kalau misalnya teman-teman souvenir gitu ya, souvenir untuk pemilu atau untuk partai, itu kan sekarang lagi banyak banget tuh talk show atau podcast tentang politik gitu. Teman-teman bisa tuh pasang iklan di situ, di podcast-podcast kayak gitu. Atau kalau misalnya produknya skincare gitu ya, berarti cari video-video atau konten-konten tentang kesehatan perempuan gitu, tentang kecantikan gitu. Atau misalnya baju bayi gitu kan, berarti itu jelas tuh tentang ibu dan anak gitu, tentang keluarga, bisa diiklankan ke konten itu. Sampai di sini kira-kira ada yang bingung nggak teman-teman? Atau ada yang mau ditanyain? Untuk selanjutnya, ya? Mbak Luki kedengeran nggak, Mbak? Iya, kedengeran. Oh iya, maaf tadi pakai headset jadi nggak kedengeran. Oh gitu. Mbak, Iya. kalau
gimana, Mbak? Iya, Mau silakan. tanya, Mbak. Kalau untuk jasa itu enaknya di Facebook, IG atau di mana ya, Mbak? Yang Jasa di apa? jasa WO gitu, Mbak. Untuk target marketnya siapa? Target marketnya jenis kelaminnya apa? Jenis kelaminnya laki-laki perempuan sih, Mbak. Karena kan yang mau menikah aja. Iya. Umurnya? Umurnya dari 22 sampai 35. Kira-kira laki-laki dan perempuan umur 22 sampai 25 itu banyak ngumpulnya di mana? Sampai 35, Mbak. Sampai 35. Sampai 35 itu banyak ngumpulnya di mana? FB, IG sih, Mbak. Iya, jadi kalau misalnya kita bisnis, kita harus tahu dulu demografi target market kita itu siapa dan mereka ngumpulnya di mana gitu. Baru kita optimasi di platform tersebut. Kalau misalnya jasa wedding organizer itu kan kalau sekarang tuh yang lagi banyak tuh di TikTok ya, di TikTok, di Instagram gitu. Jadi dengan video-video pendek itu mereka penasaran ini dari awal sampai jadi menikah itu prosesnya gimana gitu. Nah itu bisa bikin video-video kayak mereka tes food gitu kan, tes kosmetik, itu bisa bikin video-video kayak gitu. Baik itu di Instagram ataupun di TikTok. Nanti riset dulu. Mereka itu kebanyakan menikahnya di waktu-waktu kapan gitu, di bulan apa. Nah, ketika trennya itu naik gitu. Jadi misalnya banyak yang nikah itu di bulan Desember gitu. Itu kita bisa ngiklan berbayar tuh. Di bulan November mulai ngiklan berbayar sampai Desember gitu. Tapi ketika ini banyak sepi nih gitu. Orang yang sedikit menikah itu di bulan apa? Nah, itu kita jangan iklan berbayar gitu. Jadi ketika trennya lagi sepi, kita juga nggak bisa diem aja kan. Kita bisa pakai konten-konten gratisan. Kita bisa edukasi calon konsumen kita dengan konten-konten gratisan. Nanti ketika trennya sudah naik lagi, baru kita pakai iklan berbayar. Oke, Mbak, paham. Nah, Mbak, kalau misal nih, kan masih baru nih, Mbak. Misal aku mau iklan di Instagram ya, Mbak, ya. Tapi Instagram itu kan baru, Mbak. Jadi followersnya juga masih dikit gitu kan. Nah, itu apa pengaruh, Mbak, sama tingkat trust-nya calon klien itu gitu, Mbak? Oke, sebentar lagi ya. Jadi ini kita kan masuk ke Facebook. Nanti habis Facebook itu ke Instagram. Jadi kita barengan nanti. Gitu ya. Lanjut dulu aja, Mbak. Nah, ini bagaimana cara agar toko kita berada di atas pencarian? Apakah penggunaan iklan sangat efektif? Karena sebagai toko pemula untuk mengeluarkan biaya iklan-iklan masih dipikir-pikir. Iya, kalau baru gratisan aja gitu. Jadi bisa gratisan semua. Asal tahu nih cara optimasinya gitu. Apalagi kalau belum punya website. Nah, kalau toko itu toko offline, bisa dimaksimalkan dengan Google Profil Bisnis gitu. Jadi Google Profil Bisnis itu kan gratis ya, itu nggak pakai iklan. Jadi misalnya Mbak Nuning ini untuk toko souvenir itu di rumah gitu, itu bisa. Jadi setiap orang yang ya, jadi misalnya setiap orang yang datang itu bisa kasih review ke tokonya Mbak Nuning gitu. Nanti Google itu akan menampilkan Google Profil Bisnis yang terbaik dan terdekat. Jadi misalnya di Depok itu banyak nih toko souvenir gitu. Tapi yang reviewnya bagus di Google Profil Bisnis adalah tokonya Mbak Nuning. Maka ketika orang-orang nyari toko souvenir Depok, itu tokonya Mbak Nuning yang bisa muncul duluan. Karena reviewnya bagus gitu. Nah itu butuh bisa tetangga, bisa saudara kasih review bintang 5, kasih apa sih kata-kata yang bagus tapi yang alami ya, jangan yang bagusnya tuh bohong banget gitu kan.
itu orang akan, ih ini settingan banget sih gitu. Tapi kasih review dengan kata-kata yang alami gitu, positif tapi alami. Nanti kalau sudah ada modal bisa untuk iklan gitu. Atau bisa juga kalau souvenir ini kan sudah ada, kalau misalnya sudah ada pesanan dari pelanggan-pelanggan sebelumnya, itu kan biasanya difoto ya, difoto, di video, itu bisa menjadi portofolionya Mbak Nuning gitu. Jadi ini loh produk-produk souvenir yang kita pernah buat gitu. Apalagi kalau fotonya itu barang dan pembelinya. Jadi lebih terpercaya gitu. Dan orang-orang yang pernah membeli bisa diminta testimoninya. Gitu. Oh ya, oke. Nah, sekarang kita coba Facebook Family ya. Facebook Family ini ada Facebook, ada Instagram, dan ada WhatsApp. Ada yang gratis dan ada yang berbayar gitu ya. Kalau yang gratis biasa ya, Facebook fanpage, story, reels. Nah, reels itu bisa muncul, uniknya reels itu adalah bisa muncul ke orang-orang yang bukan teman kita gitu. Jadi kalau teman-teman senang video-video pendek, itu bisa tuh untuk update status di Reels. Kemudian ada produk Facebook Marketplace, ini juga gratis. Jadi kayak Mbak Nuning itu bisa jualan di Facebook Marketplace. Apalagi kan ada lokasi ya, lokasi Depok gitu. Instagram feed, story, Reels juga sama, juga di WhatsApp story. Kemudian ini kalau nanti sudah ada budget, ini bisa berbayar Facebook Ads dan Instagram Ads. Nah, kenapa sih kita perlu pasang iklan di Facebook dan Instagram gitu? Pertama, karena pengguna Facebook dan Instagram di Indonesia itu sangat banyak. Jadi, apalagi kalau yang apa sih namanya, milenial gitu ya, angkatan 80-an itu banyak di Facebook. Nah, kalau yang angkatan 90, 2000 itu banyak di Instagram. Jadi bisa juga nih produk kita itu sasarannya ke umur berapa gitu. Kemudian iklan Facebook dan Instagram sangat efektif di mobile atau smartphone. Kita kan kemana-mana pasti bawa handphone ya gitu. Jadi kadang nggak bawa dompet, tapi yang penting bawa handphone gitu. Kalau lagi iseng, lagi nunggu bis, nunggu kereta gitu kan, kita orang-orang itu pasti bukanya handphone gitu. Makanya iklan di Facebook itu biar gimana terlihat lah sama target marketnya gitu. Karena orang di mana-mana itu selalu buka handphone. Kemudian mentarget calon pelanggan Anda berdasarkan interest atau minat dan demografi gitu. Makanya tadi saya tanya, ini calon konsumennya umurnya berapa gitu, laki-laki atau perempuan, karena ini bisa untuk menentukan demografinya, demografi iklan kita, demografi konten kita. Kemudian Facebook dan Instagram remarketing kepada orang yang mirip dengan pelanggan Anda. Jadi misalnya teman-teman tuh udah punya orang yang pernah beli produk teman-teman gitu ya, atau pernah pakai jasa produk teman-teman. Kita bisa ngiklan dengan profil yang mirip sama orang itu. Misalnya orang itu kerjanya di mana gitu, di perusahaan BUMN. Orang itu pakai kendaraannya apa gitu. Berarti ini orang yang kayak begini nih yang cocok sama produk kita gitu. Kita bisa pilih. Jadi dengan data nomor handphone dan email konsumen kita bisa bikin Facebook dan Instagram remarketing. Nah, ngiklan di Facebook dan Instagram itu bisa dengan budget iklan yang rendah. Jadi bahkan dengan 300.000 itu sudah bisa ngiklan. 300.000 untuk 1 minggu itu sudah bisa ngiklan di Instagram. Gitu. Tapi kalau closing atau enggak, nah itu balik lagi, karena closing atau enggak itu kan banyak faktor ya. Banyak faktor dari produknya, dari CS-nya gitu ya, customer service yang menghandle gitu, sampai untuk closing itu banyak hal gitu. Tapi kalau untuk budget itu bisa mulai dengan budget yang rendah. Nah, kalau Facebook Ads kayak gini, jadi di sebelah kanan biasanya tuh sebelah kirinya itu adalah status-status orang, kemudian kalau di sebelah kanannya itu
ada iklannya seperti ini. Jadi ini orang itu jualan di Tokopedia dan mengiklankan di Facebook. Ketika ini diklik, itu call to action. Jadi ketika kita bikin iklan itu ada yang namanya call to action. Itu bisa dipilih mau ke WhatsApp, mau ke website, atau ke toko kita di marketplace. Seperti ini. Nah, kalau ini Instagram. Sama juga untuk call to action-nya bisa ke WhatsApp atau ke website, itu bisa. Nah, bagaimana kalau belum beriklan gitu ya? Bagaimana kalau belum beriklan misalnya di Instagram? Kalau saya itu ada ikut komunitas gitu. Jadi komunitasnya itu kita janjian untuk saling support. Misalnya nih, saya posting di Instagram. Kemudian teman-teman yang lain itu ngasih like, komen ke postingan saya. Dan saya gantian gitu, ngasih like dan komen ke postingan semua teman-teman itu. Itu benar-benar, jadi postingan saya tuh rame gitu. Orang kan akan, oh ini postingannya rame nih, hidup nih gitu. Berarti ini postingannya benar gitu. Dan itu benar-benar membuat orang yang tadinya nggak tertarik jadi tertarik gitu. Orang yang tadinya nggak, bukan target market saya, akhirnya jadi datang ke saya gitu. Karena dari kadang sesama teman itu juga suka, oh ini barangnya bagus juga ya gitu, kayak gitu. Jadi kalau nggak mau, belum mau iklan, bisa dengan posting ini posting biasa, tapi harus rutin. Sebentar, saya coba cari yang tadi. Mohon maaf. Mohon maaf ini kelewat. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman belum iklan berbayar, bisa dengan posting biasa, posting gratisan, tapi yang pasti yang pertama itu rutin. Kemudian kontennya menarik, dan bisa juga dengan cara ikut komunitas. Jadi saling support. Supaya postingannya itu kelihatannya hidup gitu. Karena dengan orang-orang itu banyak yang komen, itu akan menarik orang-orang lain ikutan melihat juga, ini apa sih gitu, kok rame banget sih gitu. Sebentar ya, ini web. Ini ada lagi pertanyaan, teman-teman?
Nah, selanjutnya kita ke aplikasi yang lagi ngehits banget. Ini aplikasi yang paling banyak diunduh di dunia gitu. Yang pertama itu TikTok. Jadi selama tahun kemarin 2021 ini ada 656 juta orang yang mendownload aplikasi TikTok. Aplikasi-aplikasi yang lain di bawahnya gitu. Awalnya juga saya ngerasa yang apa sih TikTok aneh banget gitu. Tapi semakin kesini itu TikTok banyak berubah ternyata. Jadi nggak alay-alay banget gitu. Yang serius-serius juga banyak, yang bermanfaat juga banyak. Dan untuk belajar bisnis juga banyak banget di TikTok. Orang-orang yang sharing tentang bisnis, tentang motivasi itu banyak banget. Dan banyak juga akhirnya orang-orang yang sukses di TikTok ya, walaupun dia itu nggak jualan, tapi dengan menjadi konten kreator, dengan menjadi afiliator, itu mereka menghasilkan uang yang banyak banget. Nah, TikTok itu juga untuk target market yang muda gitu. Jadi mulai dari anak-anak sekolah ya, anak-anak SMA, kuliah itu banyak banget yang main TikTok. Nggak cuma itu aja, ternyata sekarang itu ibu rumah tangga gitu, orang-orang dewasa itu juga banyak yang main TikTok. Nah, dan di antara platform yang lain, TikTok itu lebih cepat. Jadi kalau misalnya kita di Instagram butuh waktu setahun gitu ya untuk berapa follower gitu, di TikTok itu dalam waktu cepat itu bisa dapat banyak. Dan di TikTok itu nggak harus jadi follower, tapi kita cuma ngelihat videonya aja itu juga bisa. Nah, strateginya gimana gitu? Sama dengan platform yang lain, kita harus rutin untuk posting konten. Kita rutin posting video yang sebaiknya videonya itu sesuai dengan ukurannya TikTok. Jadi kalau misalnya kita bikin satu video, tapi untuk semuanya gitu ya, untuk ke TikTok juga, untuk ke Instagram juga, ke Facebook juga, itu kan suka beda-beda tuh ukurannya. Nah, itu sebaiknya jangan gitu. Jadi sebaiknya tuh sesuai dengan ukurannya masing-masing. Kemudian membuat deskripsi yang jelas. Nah, deskripsi ini jadi jadi tantangan karena untuk deskripsi TikTok itu sangat sedikit. Jadi gimana caranya kita bikin deskripsi dengan kata-kata yang sedikit tapi mengena gitu, tapi sesuai dengan tujuan kita. Terus menggunakan hashtag yang sesuai sama konten kita, yang sesuai sama bisnis kita, dan juga yang lagi viral. Biasanya yang lagi viral tuh yang lagi heboh-heboh gitu kan. Nah, itu bisa masuk istilahnya FYP lah. Orang-orang bilangnya FYP gitu. For your page. Jadi kita bisa masuk di konten halaman depan. Kemudian mengikuti tren dan membuat konten menarik. Jadi kalau mau viral di TikTok itu gampang dan cepat, asalkan kita lagi ramenya tren tentang apa nih gitu. Kemudian di TikTok itu mau konten itu jiplakan orang atau bikin sendiri itu punya kesempatan yang sama gitu. Tapi kalau untuk brand ya, kalau kita jadi konten kreator brand, itu memang harus membuat konten yang menarik. Kemudian juga bisa melakukan kolaborasi dengan influencer TikTok. Karena semakin banyaknya konten-konten, jadi muncul juga influencer TikTok. Mereka yang bikin konten apa gitu ya, langsung banyak followernya, langsung banyak viewernya gitu. Nah, mereka ini jadi diajak kerjasama dengan para brand untuk meningkatkan branding produknya. Buat teman-teman yang target marketnya orang muda gitu ya, orang seperti tadi Mbak Kiki itu umur 20 sampai 30-an, itu banyak banget di TikTok. Mereka sekarang kumpulnya di TikTok gitu. Jadi kalaupun ngerasa yang, aduh saya masih belum klik nih sama TikTok gitu, coba lihat-lihat dulu postingan TikTok yang
usahanya sejenis sama bisnisnya Mbak Kiki gitu. Yang kira-kira bisnisnya tuh sama tentang wedding organizer. Mereka tuh bikin kontennya kayak gimana gitu. Karena kalau wedding organizer itu kan pekerjaan yang besar dalam waktu lama ya gitu. Sedangkan TikTok itu kan video pendek. Bagaimana caranya bikin video pendek tapi tercapai gitu. Orang tuh tertarik gitu kan. Itu bisa lihat video-video lain yang bisnisnya sama untuk sebagai inspirasi gitu. Nah, ini TikTok saya, ini juga saya nggak seriusin, jadi masih sedikit. Selain kita bikin konten sendiri, kita bisa juga jadi afiliator. Jadi kita jualin produk orang, kita bikin konten dari produk orang gitu. Nah, nanti muncul keranjang kuning. Ini adalah TikTok Shop, tempat keranjang, tempat produk-produk yang kita jualkan ini berada. Jadi ini halaman depan, ketika diklik itu masuknya ke sini, ke keranjang kuning. Teman-teman bisa jualan banyak banget produk, bisa ribuan produk orang dengan TikTok Shop ini. Nanti kalau laku baru dapat komisinya gitu. Dan di TikTok juga ada yang sekarang lagi ngetren itu adalah live streaming. Jadi orang-orang berjualan dengan secara live streaming. Ini adalah akun teman saya. Beliau jualan softland. Harganya 30-40 ribu. Sekarang itu sebulan udah omsetnya tuh udah 10 belasan juta. Dari live streaming ini aja. Gitu. Nah, di TikTok itu kalau buat teman-teman mau jadi afiliasi juga ada ranking afiliatornya. Ini jadi masuk ada yang live streaming, yang jago live streaming ini ada, kemudian yang jagonya di video bikin konten juga ada. Seperti itu. Nah, kira-kira ada yang mau ditanyain lagi nggak nih teman-teman? Atau ada yang mau di-share gitu, mungkin pengalaman teman-teman di digital marketing, misalnya pakai platform apa gitu ya, pakai Facebook atau pakai Instagram, kemudian ada kendalanya apa gitu, itu teman-teman bisa share. Mbak, mau tanya, Iya. kalau untuk bikin konten itu ada nggak sih ide-ide bikin untuk bikin konten baik itu di TikTok ataupun di IG atau di Reels, yang biar setiap hari itu kita bisa nggak kehilangan ide untuk bikin konten gitu loh. Ada nggak sih atau ada toolsnya atau ngambil di mana gitu lah biar nggak kehabisan ide untuk bikin konten, atau enggak ada nggak sih tips-tips bikin konten yang menarik gitu biar banyak yang lihat itu. Makasih Mbak. Ya, makasih. Jadi kalau saya bisa bikin kalender gitu. Jadi dalam sebulan itu mau bikin kontennya apa, sehari itu dibikin gitu supaya nggak terputus. Jadi misalnya karena kan kita nggak bisa ya bikin kontennya tuh full 30 hari itu jualan gitu. Pasti 30 hari itu ada terbagi-bagi. Ada kita edukasi, ada kita ngasih tips, ada kita juga konten-konten nggak jelas gitu. Itu nggak apa-apa gitu. Supaya untuk penyegaran, supaya orang nggak bosen sama akun kita. Jadi bikin kalender aja, dalam 3 hari itu kita mau ngapain. Misalnya hari Senin gitu ya. Hari Senin itu biasanya orang banyak berdoa. Kita bisa bikin konten yang itu tentang harapan gitu. Oh, semoga dalam minggu ini banyak rezeki. Oh, semoga dalam minggu ini banyak hal-hal baik gitu. Jadi di hari Senin bisa kayak gitu. Kemudian hari Selasa misalnya jualan. Hari Rabu misalnya iseng-iseng hal yang gak jelas, receh, tebak-tebakan itu bisa gitu. Kemudian hari Kamisnya apa? Hari Jumatnya apa?
hari Jumat itu kan hari terakhir ya orang-orang kerja gitu. Biasanya mereka tuh udah yang seneng gitu, bawahnya tuh seneng gitu kalau hari Jumat itu. Atau kalau target market kita adalah Muslim, kita bisa kasih konten-konten yang berhubungan sama Jumat berkah gitu. Misalnya sunah-sunah di hari Jumat atau apa tentang hari Jumat gitu. Nah, untuk satu minggu itu kan hari keluarga. Kita bisa kasih konten-konten yang berhubungan mereka itu liburan sama keluarga atau mereka liburan sama sahabat-sahabatnya kayak gitu. Itu bisa dibikin dalam waktu 1 bulan. Jadi ketika kita masuk ke tanggal satunya gitu, kita tuh udah ada panduan gitu. Oh oke, hari ini tanggal 1, hari ini hari Senin, berarti kontennya tentang harapan yang baik, tentang doa-doa yang baik kayak gitu. Kemudian hari Selasa apa? Jadi diseling-seling. Kalau full sebulan jualan mulu itu orang akan bosan. Jadinya akan males ke ini kita, ke akun kita gitu. Nah, terus kalau misalnya kira-kira idenya apa ya gitu. Idenya pertama lagi dari target market kita. Target market kita tuh siapa? Kalau target market kita perempuan, berarti yang berhubungan sama perempuan. Kalau target marketnya keluarga, berarti yang berhubungan sama keluarga gitu. Dan juga bisa cari di Google Trend. Sekarang itu orang-orang tuh lagi ngetrennya apa sih gitu. Lagi ngomonginnya apa sih gitu. Misalnya lagi ngomonginnya resesi. Oh mau 2023 nih gitu. Banyak resesi. Nah, yang berhubungan sama produk kita tuh apa gitu. Misalnya produknya wedding organizer. Oh, kamu jangan takut nikah karena besok resesi gitu. Udah nikah aja sama wedding organizer saya harga murah gitu. Itu kan bisa tuh bikin konten kayak gitu. Atau mau pemilu nih, ayo bikin souvenir dari sekarang mumpung harga masih murah. Nanti kalau udah dekat pemilu harganya mahal loh gitu. Itu bisa bikin konten kayak gitu. Atau kalau Mbak Septi ini produknya apa Mbak Septi? Produknya retail, Mbak. Kalau produknya retail, untuk target marketnya? Wanita, hijab. Iya, kalau wanita bisa keluarga gitu kan, atau misalnya bisa untuk perempuan itu sendiri kayak perawatan kecantikan gitu, atau kesehatan, itu bisa dari situ, bisa dengan kalender itu, misalnya minggu pertama tentang kesehatan perempuan, minggu kedua tentang keluarga gitu, jadi ibu dengan anak gitu kan, minggu ketiga tentang misalnya suami istri gitu. Itu bisa dengan bikin kalender seperti itu kita lebih teratur dan nggak bentrok gitu, maksudnya ini kok kontennya dengan anak lagi gitu, nggak jelas gitu kan. Tapi dengan bikin kalender kita akan lebih terarah gitu. Yang berarti. Nah, ini cara bikin keranjang di TikTok. Cara bikin keranjang di TikTok. Jadi pertama itu untuk cara itu melalui laptop ya. Jadi kalau sekarang itu kayaknya belum bisa melalui handphone. Itu dari laptop buka ke layar. Gitu. Jadi nanti ada pendaftaran, ada form-form yang harus diisi kayak nama kita, nama sesuai KTP, kemudian nama tokonya apa, alamat lengkap kayak gitu, dan KTP gitu. Dan itu satu keranjang itu cuma bisa untuk satu KTP. Jadi kalau KTP itu misalnya Mbak Ana ini jualnya skincare untuk bikin keranjang kuning, udah toko skincare. Kemudian ada lagi nih toko yang lain jualan makanan, itu kan produknya beda ya, nama tokonya beda, maka nggak bisa pakai KTP yang sama, harus pakai KTP dan data orang lain. Jadi kalau untuk keranjang itu cuma bisa satu KTP. Jadi kalau punya ada beberapa akun TikTok karena jualannya macam-macam banyak, maka butuh data-data yang banyak juga gitu. Karena TikTok itu benar-benar menjaga supaya jangan sampai nih orang nggak jelas jualan di TikTok gitu. Jangan sampai orang tuh ketipu sama seller TikTok. Makanya harus ada KTP. Dan di TikTok ini juga ketat ya. Jadi kayak produk-produk kayak misalnya produk susu gitu. Itu mereka ketat, nggak mau yang dimasukin aja gitu. Atau produk-produk yang berhubungan sama kesehatan. Itu harus ada perizinan macam-macamnya.
kita harus masukin gitu. Nanti diseleksi dulu oleh TikTok, kalau menurut TikTok oh ini oke, baru bisa masuk gitu. Dan produk-produk kesehatan itu kalau yang terlalu lebay gitu ya, itu juga nggak boleh sama TikTok. Misalnya produk kesehatan apa gitu yang itu secara marketing tuh banyak banget manfaatnya gitu ya. Manfaatnya ada 10 manfaat gitu kan. Tapi kan buat TikTok itu lebay, jadi itu malah bisa ditolak gitu. Jadi produk-produk yang nanti Mbak Ana bisa pelajarin itu ada kebijakan produk di TikTok, mana yang di ACC dan mana yang enggak. Dan untuk merek juga gitu. Jadi kalau produknya itu, apalagi kalau kita tuh reseller dan kita bawa merek orang itu agak susah. Jadi kalau misalnya Mbak Ana itu sebagai reseller skincare, itu bisa bikin kontennya itu tentang manfaat produknya aja, tapi nggak usah disebutin mereknya. Karena kalau untuk mereknya itu kan kita ada ini lagi ya, perizinan haki apa segala macam yang harus diserahin ke TikTok gitu. Jadi misalnya bikin kontennya itu tentang serum wajah gitu kan, atau pencerah kulit, jadi pencerah kulitnya aja, tapi nggak usah disebut-sebut mereknya, kayak gitu. Atau kalau misalnya live streaming juga sama. Kalau live streaming juga nggak harus hati-hati dalam penyebutan merek. Karena TikTok itu menghargai dan ketat soal merek haki gitu. Jangan sampai konten-kontennya itu merugikan merek-merek yang sudah terdaftar gitu. Apa pertimbangan memilih YouTube, search engine, TikTok, IG dengan budget iklan yang tidak terlalu besar? Kalau untuk budget iklan yang tidak terlalu besar, kalau pertama ini YouTube ya. YouTube itu sebetulnya budget iklannya tidak terlalu besar. Karena dia itu kan iklannya tuh ada yang iklan 3 detik ya. Jadi 3 detik baru bisa di skip. Terus ada iklan yang lebih dari 3 detik. Nah, itu sebetulnya nggak terlalu besar karena orang banyak yang langsung skip gitu. Jadi makanya dia itu sebetulnya murah untuk iklan YouTube. Kemudian untuk search engine. Kalau search engine ini berhubungan sama keyword. Jadi kata kunci kita yang kita buat pakai iklan itu, kata kuncinya harganya berapa gitu. Semakin banyak kata kunci, misalnya gini, kata kuncinya itu souvenir, itu pertama. Yang kedua souvenir pemilu, itu kedua. Yang ketiga souvenir presiden. Nah itu kan ada 3 kata kunci tuh, itu harganya beda-beda gitu. Kemudian dari website kita, kalau website kita itu sudah terindeks di Google, yang SEO tadi itu, website kita udah ada di ranking di Google, itu bisa menurunkan harga iklan. Karena Google sudah percaya sama website kita. Tapi kalau website kita belum terindeks di Google, istilahnya belum kenal gitu ya. Kayak kita aja kalau misalnya jualan di toko, nggak kenal sama yang punya, dimahalin gitu. Tapi kalau kita kenal sama yang punya, bisa dimurahin. Kayak gitu. Jadi kalau website kita sudah terindeks di Google, itu kita bisa lebih murah biaya iklannya. TikTok dan Instagram. TikTok itu jadi TikTok itu ada semacam menantang orang-orang supaya tidak beriklan dengan cara membuat konten organik yang menarik. Jadi bisa menurunkan budget iklan. Makanya akhirnya TikTok itu membuat semacam kayak kompetisi yang membuat orang-orang itu pada kreatif bikin konten di TikTok. Karena dengan organik aja, dengan nggak beriklan aja, mereka tuh bisa dapat pemasukan yang besar gitu. Bisa puluhan juta, ratusan juta dengan dia organik di TikTok. Tapi memang harus serius gitu. Maksudnya sehari paling nggak 2 rutin gitu ya. 2 postingan, dan live streaming. Nah yang berat itu live streaming. Kalau live streaming di TikTok itu tadinya tuh 1 jam ya, 1 jam. Terus sekarang dengar-dengar itu live streaming harus 2 jam. Dan itu harus ngoceh terus gitu ya. Nggak boleh ada jeda gitu kayak minum atau segala macam. Itu juga bisa buat jualan secara gratis.
gitu. Nah, untuk live streaming ini juga harus fokus dan rutin. Jadi harus setiap hari di waktu yang sama gitu ya. Itu live streaming terus kayak teman saya yang jualan softline gitu. Setiap hari itu live streaming, makanya dia omsetnya sekarang sudah 10 belasan juta per bulan. Kemudian dengan Instagram. Instagram juga sama. Kalau Instagram dan Facebook itu jadi tergantung tujuannya. Kalau tujuannya cuma untuk mendapatkan follower, mendapatkan viewer, itu murah. Tapi kalau benar-benar pengen dapat orang yang membeli, maka itu bisa tambah lagi budgetnya gitu. Jadi kalau kayak 300.000 seminggu itu bisa buat nambah follower dan nambah viewer. Tapi kan kita pengennya closing ya, maksudnya orang yang lihat akun kita, orang yang lihat postingan kita tuh beli gitu. Itu bisa nambah lagi iklannya, budget iklannya gitu. Jadi kalau pertimbangannya apa? Pertimbangannya banyak sih, macam-macam. Dan di digital market itu nggak ada yang benar dan nggak ada yang salah. Jadi kita harus coba gitu. Ini dengan budget 100.000 di YouTube bagaimana? Di TikTok bagaimana dengan budget 100.000 gitu. Kalau udah tahu hasilnya, dievaluasi. Jual yang aman dan limit tinggi dong. Ada Gitu. Jadi di digital marketing itu nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Dan digital marketing itu selalu selalu update, selalu ada updatean terbaru. Jadi misalnya sekarang tahun lalu tuh trennya harus banyak dulu follower gitu ya kan, baru kita bisa iklan berbayar. Kalau sekarang enggak, dengan sedikit follower itu kita juga bisa iklan berbayar gitu. Kayak di TikTok dulu itu harus 1.000 follower baru bisa live streaming gitu. Sekarang enggak, sekarang belum 1.000 pun puluhan follower itu juga sudah bisa live streaming gitu. Ada lagi yang mau ditanyain teman-teman? Pengalamannya mungkin bisa di-sharing. Mungkin ada pengalaman-pengalaman unik ya? Iya Mbak Luki, mau meneruskan yang pertanyaanku yang tadi awal Mbak. Kan Iya. tadi belum kejawab kayaknya ya Mbak. Yang bagian kalau misal kita kan masih baru nih Mbak, terus followers kita masih sedikit kayak gitu. Nah itu kalau misal kita ngiklan tuh ini nggak sih Mbak, kayak ngaruh gitu nggak sih Mbak sama trustnya si klien gitu, calon kliennya? Kalau ngiklan berbayar itu justru bisa bikin nambah follower sih gitu. Nah terus orang itu terus apa enggak ini kan masih sedikit nih followernya, bener nggak sih gitu. Nah kalau masih sedikit followernya, perbanyak platformnya gitu. Jadi kalau bisa ada di Google gitu ya, kalau bisa ada websitenya supaya ketika orang, biasanya kalau yang pengalaman saya suka gini, jadi orang lihat dari iklan terus cari di Google gitu. Jadi saya kan produknya ini properti ya, misalnya orang itu kena iklan rumah Jakarta gitu, terus lupa tuh sama iklan itu kontak personnya siapa ya, orang itu iklan itu namanya siapa ya, mereka akan cari di Google. Jadi kita rugi kalau kita nggak ada website di Google gitu, apalagi kalau kita tuh masih baru itu, dan website itu duluan gitu. Jadi kalau duluan kita ada, kita akan punya kesempatan lebih besar terindeks di Google. Kalau kita belakangan, maka kita harus kenceng larinya gitu buat ngejar ketinggalan kita. Jadi kalau di iklan di Instagram gitu kan, itu bisa, tapi
sebaiknya ada juga di Google atau ada di Google profil bisnis. Jadi ketika di search, oh iya ini kan ada alamatnya ya, berarti dia benar nih, jasa ini berarti benar karena dia ada alamatnya, berarti orang ini berani kalau didatengin gitu. Jadi kalau ada apa-apa dia bohong, kita datengin ke alamat ini tuh bisa gitu. Dan Google profil bisnis ini kan gratis ya, cukup rajin aja untuk optimasinya gitu. Jadi dengan iklan berbayar di Instagram bisa juga dioptimasi di Google profil bisnis. Apakah ada waktu yang efektif untuk digital marketing? Yang pasti waktunya itu panjang gitu. Jadi nggak bisa yang sebulan langsung kelihatan hasilnya itu, jarang banget yang seberuntung itu gitu. Karena kayak teman saya yang TikTok ini, beliau itu setahun tuh nggak laku-laku gitu kan, maksudnya sedikit-sedikit gitu. Live streaming juga nggak ada yang nonton gitu. Live streaming itu yang nonton adminnya gitu, dia yang live streaming, adminnya yang nonton gitu, 2, 5 gitu. Baru sekarang itu setelah setahun itu baru banyak orang, ratusan orang, kadang bisa sampai ribuan orang yang nonton live streamingnya. Jadi digital marketing itu butuh nafas yang panjang gitu, nggak bisa yang sebulan 2 bulan sukses itu jarang banget gitu. Perusahaan besar pun jarang gitu. Apalagi kita UMKM, apalagi kita pemula. Jadi memang butuh waktu panjang. Ini bukan maksudnya bikin down, tapi bikin, ayo loh banyak loh yang harus disiapin gitu. Dan semakin lama kita mulai, maka semakin banyak yang harus dikejar. Paling nggak teman-teman bisa mulai dari platform yang teman-teman suka gitu. Jadi kalau sukanya lihat TikTok nih banyak video-video lucu gitu, bisa mulai dari konten di TikTok gitu, bikin souvenir gitu kan, konten-konten souvenir gitu. Atau senangnya Instagram, bisa mulai bikin konten di Instagram. Dan kalau emang tempatnya ini bisa didatangin orang, secepat-cepatnya dibuat Google profil bisnis gitu. Untuk teman-teman yang lain bagaimana, ada mau yang di-share pengalamannya gitu kan? Atau mungkin pernah pakai platform apa, ada kesulitan? Kalau di ide jualan itu gimana tuh Ki? Aku kan pernah lihat tuh ada muncul tuh ide jualan tuh yang di Instagram apa gitu. Ide jualan baru mulai bisnis atau mau bikin kontennya? Katanya kan orang itu yang bikin konten, kita tinggal jualan-jualan aja gitu. Oh, Itu orang kayak itu. gimana sih konsepnya? Orang itu. Oh, jadi gini, jadi misalnya nih Mbak Ana itu kan produknya skincare. Mbak Ana jadi pakai jasanya agensi itu. Pakai jasa agensi itu, misal perjanjiannya bagaimana gitu. Misal video gitu ya. Satu video itu harganya berapa gitu. Nanti mereka yang bikin konten sesuai sama produknya Mbak Ana. Misalnya produknya itu skincare ya. Skincare kan itu macam-macam, ada untuk perempuan gitu kan, ada untuk laki-laki. Nah, kalau misalnya untuk perempuan kontennya ini gitu, untuk laki-laki kontennya ini. Dan di konten itu ada data-datanya, ada kontaknya Mbak Ana. Jadi mereka yang bikin konten dan nomor teleponnya itu nomor telepon Mbak Ana. Jadi nggak usah khawatir yang bikin konten nanti larinya ke dia lagi gitu. Oh enggak, itu nanti itu karena ada perjanjiannya. Ada perjanjiannya, misalnya satu video 100.000 gitu kan, atau misalnya di Instagram gitu kan, satu konten, satu foto itu berapa gitu, itu ada perjanjiannya gitu. Jadi bisa kerja sama, mereka itu agensi periklanan, agensi digital marketing gitu. Jadi dan untuk bikin kontennya itu juga bisa persetujuan Mbak Ana ya, misalnya gini, saya nggak mau
apa sih namanya, yang joget-jogetnya aneh gitu kan, itu bisa gitu, atau ya terserah deh mau kayak gimana aja gitu, yang penting jadi. Nah, itu bisa gitu. Dan mereka tuh ada aturannya, misal gini, cuma 2 kali revisi gitu. Jadi mereka udah bikin konten, setelah jadi kontennya itu dikirim ke Mbak Ana, setelah itu boleh direvisi 2 kali. Nah, kalau lebih dari 2 kali nggak bisa, atau lebih 2 kali bayar lagi lebih mahal gitu. Itu ada, itu mereka adalah agensi digital marketing gitu. Dan mereka ada ini juga ya, rate-rate harganya itu bisa macam-macam. Misalnya kalau mereka pakai karyawan mereka sendiri gitu, itu berapa. Kalau ternyata pakai influencer yang mahal gitu, itu berapa, itu beda-beda harga gitu. Jadi bisa disesuaikan sama budgetnya juga. Nah, kalau mau kerja sama kayak gitu, sebaiknya Mbak Ana juga riset. Nih lagi trennya tuh lagi naik atau lagi turun gitu. Kalau lagi naik nggak apa-apa. Kalau lagi turun sayang budgetnya gitu, karena orang lagi tahan beli gitu ya, lagi nggak nyari barang itu, tapi kita ngiklan, karena itu kan pakai apa sih, bayar juga kan ya, konten itu kan berbayar juga gitu. Itu sayang. Tapi kalau trennya lagi naik, itu bisa jadi pakai konten itu, kemudian mau diiklanin lagi itu juga bisa. Tapi yang harus diperhatikan itu hitung-hitungannya gitu. Jadi ini keuntungan dari jualan skincare berapa dengan biaya bikin konten sama agensi berapa dengan periklanan berapa gitu. Kalau ternyata skincare ini satu produk untungnya 10.000 gitu, itu nutup nggak buat konten itu gitu, untuk bayar agensi itu gitu. Jadi harus dihitung juga. Kalau misalnya aduh ini nggak nutup nih gitu, jadi solusinya ya harus kita sendiri sekreatif mungkin yang bikin konten untuk supaya bikin konten itu nggak pakai keluar uang gitu, karena kita yang bikin kan gitu. Tapi kalau pakai agensi kan kita bayar agensi gitu. Ada lagi, toko saya sistemnya PO, jadi buy order dan butuh waktu untuk pembuatan produk. Bagaimana cara pemilihan digital marketing yang cocok dan membuat calon konsumen percaya dengan toko kita? Kalau PO ini, kalau mau jualan di marketplace juga bisa kok. Jadi ada tulisannya, kalau jualan di marketplace itu ini ready atau sistem PO itu ada. Dan untuk waktunya itu berapa? Kalau misalnya produknya ini PO, jadi bisa dicantumkan gitu. Itu sesuai sama antrian order. Kadang kan memang waktunya seminggu, tapi lagi banyak orderan nih gitu, bisa ngantri, bisa molor jadi 2 minggu atau sebulan. Itu bisa juga dijelaskan ke calon konsumen. Nah, untuk cara pemilihan digital marketing sama sih. Jadi konsumennya itu kira-kira ada di mana? Ada di TikTok, ada di Instagram, itu sama gitu. Kalau membuat konsumen itu percaya sama kita, portofolio. Jadi bisa bikin konten sama konsumen yang udah pernah pakai, yang sudah pernah pesen produk gitu, bikin konten gitu. Kalau kita bisa apa ya, bisa menjaga hubungan baik dengan konsumen kita, bisa kita bilang, ini bapak-bapak kan udah pernah nih pakai souvenir saya gitu, minta izin ya kita bikin video bareng gitu, itu bisa gitu. Atau kalau aduh kayaknya susah, nggak enak atau gimana, yang penting foto-foto produk yang pernah dibuat itu ada, itu dijadikan portofolio gitu. Kalau untuk membuat calon konsumen percaya dengan membuat ini ya, portofolio sebanyak-banyaknya, terus kalau website juga terindeks di Google kayak gitu. Nggak masalah kok, kalau untuk PO juga nggak masalah. Kalau souvenirnya ini berhubungan sama
pemilu ini sekarang tuh lagi naik ya trennya ya, di mana-mana tuh ngomonginnya politik gitu. Jadi bisa mulai dari sekarang sih, kalau belum belum punya belum punya peluru gitu kan, belum punya apa-apa, belum punya TikTok, belum punya Instagram, itu bisa banget mulai dari sekarang. Kalau mau yang cepat ya dari TikTok itu gitu. Yang penting tiap hari itu bikin konten, dan setelah mungkin followernya berapa puluh gitu, itu mulai dengan live streaming. Nah, untuk live streaming ini juga harus yang mentalnya kuat ya. Karena kadang udah sejam ngomong, tapi yang nonton itu cuma sedikit gitu. Jadi emang harus mentalnya tuh benar-benar kuat. Tapi nanti akan menggulung gitu. Jadi misalnya sekarang bikin live streaming gitu ya, yang nonton 5. Karena kita continue, besok yang nonton naik jadi 7, nambah lagi jadi belasan kayak gitu. Jadi yang penting rajin aja. Gimana teman-teman, ada cerita-cerita yang unik, mungkin pengalaman-pengalaman yang unik ketika bikin konten? Kalau Mbak Uti ini bisnisnya apa, Mbak Uti? Kalau Mbak Nuni, souvenir yang sudah pernah dibikin itu souvenir apa aja bentuknya? Nanya lagi boleh, Mbak? Mbak Luki? Iya, Ya, boleh nanya lagi, Mbak? boleh. Ya, soal iklan ya, Mbak, di FB atau IG, Mbak. Aku kan sering dengar tuh katanya kalau misal kita iklan baru-baru gitu ya, Mbak, pemula gitu, itu kadang bisa di-ban gitu, Mbak. Nah, itu kenapa ya, Mbak? Maksudnya apa namanya? Kalau yang udah expert kan mereka udah tahu gitu ya, Mbak, ya, untuk menghindari itu kayak gitu. Tapi kalau kita pemula kayak gitu kan, udah kita modal juga kan pas-pasan kayak gitu. Terus tiba-tiba akun kita di-ban atau iklan kita tuh nggak sesuai target gitu, walaupun kita udah ngisi benar gitu ya, Mbak, sesuai target kita kayak gitu. Nah itu kenapa ya, Mbak? Soalnya teman-temanku banyak yang curhat kayak gitu. Mereka udah ngabisin sampai jutaan kayak gitu. Tapi boncos gitu, Mbak, karena ya nggak tahu algoritmanya tuh kayak gimana kayak gitu. Kalau akunnya itu sebaiknya tuh akun lama gitu. Jadi kalau misalnya baru bikin akun Facebook dipakai iklan, itu kemungkinan besar di-ban memang. Jadi sebaiknya bikin akun lama, dan akunnya itu organik dulu ya. Jadi posting dulu lah gitu. Misalnya akunnya itu umurnya sebulan, posting dulu
posting foto, video, status apa segala macam, posting dulu, baru dipakai ngiklan. Gitu. Kalau baru bikin akun baru langsung dipakai ngiklan, biasanya memang kayak gitu, kena ban. Jadi kalau iklan itu nggak bisa yang tiba-tiba ngiklan gitu, nggak bisa. Sebaiknya tuh pakai akun yang udah agak lama gitu, paling nggak sebulan. Makanya kalau e-commerce itu mereka biasanya punya banyak akun, bikin akun yang banyak, nanti nggak tahu kapan, berapa bulan yang akan datang itu baru dipakai buat ngiklan. Dan untuk akunnya itu kan karena gampang kena ban, ya akun yang jangan pakai akun asli kita gitu. Sayang kalau pakai akun asli kita kan nanti kena ban. Jadi pakai akun clonengan gitu, dan umurnya usahakan tuh yang agak lama. Itu sebulan. Minimal berapa bulan tuh Mbak lamanya yang biar aman gitu dari ban? Kalau untuk aman pastinya itu nggak ada pastinya ya. Soalnya kan algoritma Facebook itu kan berubah-ubah. Tapi yang sebaiknya itu jangan akun baru banget bikin langsung dipakai ngiklan. Gitu. Jadi bisa bikin akun baru yang banyak dari sekarang. Nah, sekarang itu posting gratisan aja dulu. Karena kan baru ya. Jadi posting gratisan, bikin edukasi untuk calon target marketnya. Baru nanti setelah sebulan masang iklan gitu. Masang iklan coba juga di riset. Nah, ketika pasarnya ini lagi sepi, kalau di iklan juga agak susah gitu. Contohnya gini, kayak waktu itu saya menjelang Ramadan, penjualan properti itu siapapun itu pasti turun gitu. Karena orang sibuk untuk beli yang lain kalau untuk menjelang Ramadan ya. Nah, waktu itu saya dapat info dari developer mau bikin gathering. Saya udah sampai ini kayaknya bakal sepi deh, saya bilang gitu. Tapi ngotot, oh ya udah nggak apa-apa bikin gathering aja, dan ternyata bener sepi, nggak ada yang mau ikut gitu. Nah, ini Mbak Kiki juga dilihat ketika pasang iklan itu trennya lagi gimana, lagi sepi atau lagi rame gitu. Kalau lagi sepi ya mau banyak iklannya, budgetnya besar pun juga akan berat, karena saat itu orang-orang lagi nggak pengen beli produk itu gitu, mungkin lagi ramenya produk yang lain gitu. Jadi di riset dulu produknya wedding organizer itu kapan sih orang-orang banyak butuh wedding organizer gitu. Kan itu akan ada bulan-bulan tertentu ya yang orang itu banyak gitu cari wedding organizer gitu. Tapi ada juga orang yang nggak butuh dulu gitu. Dan untuk wedding organizer itu kan jangka waktunya lama ya, nggak yang seminggu langsung jadi gitu kan, enggak gitu. Mereka jangka waktunya lama, dan ini adalah produk yang butuh pemikiran gitu. Jadi ketika orang mau nikah terus cari wedding organizer, mereka tuh biasanya perbandingan dulu sama beberapa wedding organizer gitu. Jadi, nah karena perbandingan itu butuh banyak hal yang bikin orang percaya sehingga mau pakai jasanya Mbak Kiki. Salah satunya portofolio gitu kan, pengalaman pernah handle klien di mana gitu kan, foto-foto orang wedding gitu, foto-foto orang lagi tes food lagi, terus mungkin ini loh kita kerjasama dengan catering yang juga cateringnya bersih, halal kayak gitu. Itu bisa buat konten, bisa buat apa sih namanya, bagian dari bisnis kita gitu, bagian dari profil bisnis kita. Kemudian ini Mbak Nuning Ya, Mbak, produknya gelas. dulu ya, Mbak, Kenapa? Mbak. Aku sih belum masuk ke Facebook sih Mbak, baru IG aja, karena belum launching juga kan, baru kayak bikin dulu gitu akunnya, terus kayak ngisi-ngisi dulu ini kontennya apa gitu, nyari followers juga kayak gitu. Nah, baru kalau misal udah momen yang tepat gitu baru mau launching terus iklannya. Nah, bagusnya kalau menurut Mbak Luki launchingnya itu sekalian sama iklan gitu, atau launching aja dulu gitu, iklannya nanti? Bisa, nggak masalah. Mau barengan atau dipisah juga nggak masalah sih gitu. Kalau sekarang kan lagi edukasi ya, dan di Instagram itu bisa di switch ke Facebook kok.
Jadi kita posting Instagram otomatis posting ke Facebook itu bisa sekaligus jalan gitu. Bisa kita posting Instagram langsung Facebook itu bisa tinggal itu di setting aja. Nah, kalau sekarang berarti kan lagi edukasi target market ya. Iya. Bikin konten-konten tentang misalnya makanan yang apa sih banyak dipilih oleh di pesta pernikahan itu makanannya apa aja gitu. Terus pakaian sekarang tuh lagi ngetrennya pengantin itu pakaiannya apa gitu. Atau itu kan bisa berdasarkan dari bahan-bahan di Google ya, nggak perlu maksudnya kita belum punya klien pun bisa gitu pakai gambar-gambar Google. Ini loh makanan-makanan favorit yang banyak dipakai di hajatan gitu, di wedding gitu. Kan tampilan-tampilan makanan gitu. Kita bisa kayak gitu. Atau sekarang nih make up-nya lagi make up yang minimalis gitu kan. Lagi make up-nya yang nggak aneh-aneh gitu. Dan mungkin bisa kasih edukasi ini loh kalau misalnya pangsa pasarnya pengantin muslim ya. Jadi ini loh cara-cara yang benar yang sesuai ajaran Islam tuh kayak begini. Itu bisa untuk edukasi konsumen gitu ya. Jadi kontennya itu berisi edukasi dulu gitu. Oke. Terima kasih Mbak Lutfi. Ya, untuk Mbak Nuning ini produknya yang sudah pernah dibuat ini gelas, notebook, korek, pulpen. Ini masih ada nggak gambarnya gitu, fotonya atau videonya? Kalau misalnya ini masih ada fotonya, apalagi videonya itu bisa dijadikan konten gitu. Ini loh kita pernah bikin gelasnya tuh yang kayak gini gitu, koreknya tuh kayak gini. Apa sih namanya? Mungkin pilihan-pilihan warna, kemudian custom tulisan gitu. Itu kan bisa ya untuk jadi kontennya gitu. Pulpen kayak gitu. Terus mungkin ada yang berapa minimal order gitu kan, harga-harga kayak 100 order dengan 200 itu kan pasti harganya beda. Bisa bisa dibilang, oh kalau jumlah banyak kita kasih harga murah kayak gitu-gitu. Itu bisa gitu. Oh iya. Ada sih Kak. Mungkin nanti lebih semangat lagi untuk bikin digital marketingnya setelah mengikuti webinar ini. Amin. Semangat, yang penting semangat aja ya. Iya. Ya teman-teman, alhamdulillah ini sudah jam 3 ya dan sudah mendekati waktu asar. Makasih banget hari ini udah gabung. Mohon maaf ya atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan teman-teman sehat, bisnisnya sukses dan di Amin. Amin. ya 2027 kita terlewat dari resesi tapi kita sukses semua ya. Amin. Ya, amin. Terima kasih atas penjelasannya ya Kak ya. Ya, Terima kasih, kasih Mbak semuanya Lutfi. teman-teman. Sukses semua ya. Amin, sama-sama. Ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.